Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan Sisuling silaturahim sholat subuh berjamaah keliling. Kali ini giat Sisuling di Masjid Agung Kota Kediri. Sebelum Anda melanjutkan menonton tayangan ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Saya bisa silaturahim sholat subuh berjamaah keliling yang saat ini ada di Masjid Agung yang diisikan dengan Sisuling silaturahim subuh berjamaah keliling. Dalam rangka apa? Bahwa sesungguhnya subuh ini merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Karena itu berbahagialah buat kita semua yang sampai detik ini diberi hidayah, ma'unah, sehat dan sempat sehingga kita bisa istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Bahkan jikalau kemudian kita berangkatnya sebelum azan, janji Rasulullah sangat jelas, siapa yang bergelap-gelap menuju masjid, maka Allah akan memberikan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Dan jikalau kemudian kita bisa sholat fajar itu ada dua macam, indah syafi'iyah, sholat fajar ya qobliyah subuh itu. Indal Ghazali, menurut Imam Ghazali, sholat fajar itu adalah sholat yang dilaksanakan sebelum azan. Saat mulai terbit fajar shotib itu sholat fajar. Bahkan dari Yai Maksum disampaikan bahwa itu niatnya bukan sholat sunnatar atayil fajri, sholat atayil fajri. Alasannya apa? Ini juga dari Mbah Mun Maimun Zubair. Bila dari Mbah Maimun Zubair. Jadi saat matahari, saat subuh itu adalah malaikat, bahwa alam semesta ini adalah dijaga malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam itu berjaga dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maksud saya, malaikat malam itu bertugas sampai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian malaikat siang bertugas dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sehingga beliau berhati-hati betul, berusaha untuk banyak berdoa di saat malaikat siang dan malaikat malam itu kumpul. Nah, jagani manakala begitu adzan subuh, malaikat malam itu sudah meninggalkan alam semesta ini. Maka kemudian di saat malaikat siang dan malaikat malam, maka dimanfaatkan sholat, niatnya musolli sunnata raka'atayil fajri. Kemudian di sujud terakhir, beliau mendapatkan ijazah dari gurunya untuk membaca Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ini adalah doanya Nabi Nuh saat banjir bandang. Jadi banjir bandang itu mulai 1 Rajab sampai 10 Muharram, 6 bulan 10 hari. Saat terombang-ambing karena bumi ini sudah tenggelam, sekali lagi, bumi ini sudah tenggelam, sehingga seluruh kehidupan di muka bumi ini sudah hilang semua kecuali yang naik kapal Nabi Nuh itu. Maka di saat terombang-ambing itulah yang kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Apa artinya? Rabbi, ya Tuhanku, anzilni, letakkan aku munzalan di tempat mubaraka yang barokah, wa anta khairul munzilin, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha meletakkan. Apa itu barokah?
barokah, tempat yang ziyadatul birri wal khair, tempat yang membuat kita bertambah amal baik kita, bertambah ibadah kita, bertambah kebajikan kita, ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan dimanapun kita ada di bumi Allah. Ketika kita di bumi Allah, yang paling penting di tempat kita tinggal itu adalah tempat yang baik. Kalau kita bekerja, maka pekerjaan itu bukan menambah kemadaratan pada kita, tapi di tempat pekerjaan itu semakin menambah amal ibadah kita, semakin menambah amal soleh kita. Seakan-akan dalam ukuran manusia, saya kok bertahun-tahun ditaruh di situ aja ya. Jikalau itu kehendak Allah dan itu adalah tempat yang barokah, nikmati, syukuri, karena ada hikmah di balik itu. Jikalau kemudian kita berada di tempat yang tidak nyaman, tapi ketika tempat itu kita ada di tempat itu bukan kehendak kita, anggap bahwa itu Allah sudah meletakkan kita di tempat itu. Jadilah mutiara di tengah lumpur yang ada. Jadilah permata di tengah tempat yang bertumpuk dengan kotoran. Karena jika mutiara itu ditaruh dimanapun tetap mutiara, permata ditaruh dimanapun tetap permata, sehingga dia akan memberikan kiprah kebaikan di tempat itu. Nah, itu maknanya apa? Di saat malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, itu adalah makna yang luar biasa. Subuh ini pun juga menjadi energi yang luar biasa. Target yang Allah berikan, yang Rasulullah berikan juga luar biasa. Dan ini di umroh Napatilas kita, Pak Basar ya, kita memanfaatkan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, kita manfaatkan sampai isyraq, sampai subuh di sana. Sekaligus kita mendirikan majelis zikir. Kenapa? Dalilnya sangat jelas, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya mencari majelis zikir. Jadi kalau satu ketika kemudian bersama jamaah begini dilanjutkan istighosah, istighosah jelas itu surah Al-Anfal ayat 9 itu, ittastaghitsu. Itu dalilnya istighosah sangat jelas itu. Majelis zikir, istighosah, berdoa sambil memanfaatkan energi subuh, berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, buat saudara kita yang sakit, didoakan mudah-mudahan dikasih sembuh. Yang punya cita-cita saat ini kita dalam tempat seperti ini, kita doakan anak-anak kita, kita bayangkan satu persatu wajah anak-anak kita, kita doakan. Kemudian istighosah sampai isyraq. Kita tutup dengan surat 2 rakaat. Sangat jelas janji Rasulullah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Dawud. Kahajjin wa umratin tamu. Dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Nah, subuh inilah yang kemudian akan menjadi energi tersendiri buat kita. Sehingga mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah sampai ajal menutup mata, akhir menutup mata, kita mudah-mudahan dikasih kekuatan. Karena itulah di dalam riwayat yang lain, andaikan semua manusia ini tahu pahalanya subuh ini yang luar biasa, sungguh dia akan datang ke masjid walau hanya dengan berangkat. Berangkat itu apa? Orang gerges sakit, kemudian saking besarnya dia tetap ke masjid dengan merangkak, saking besarnya pahala. Nah, kalau kemudian kita masih dikasih kesempatan untuk bisa seperti ini, alhamdulillah kita masih dikasih hidayah dan makna oleh Allah. Karena itulah mudah-mudahan kita semua dan anak turun kita termasuk masuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita, anak turun kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, wabil khusus mudah-mudahan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Makanya itu buat saudara-saudaraku, monggo istri dan putranya diajak.
Kalau kita kesini ini jangan sendiri, eman-eman. Pahala yang begitu besar, eman-eman kalau kita tidak menggugah anak kita, menggugah cucu kita